progresi adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi untuk perencanaan, lalu memonitor proyek secara real time, berbasis data visual, analisa dengan teknologi cloud system, terintegrasi dengan semua stakeholder untuk mengukur parameter proyek, yaitu biaya, mutu waktu, dan safety. Nah, ilustrasinya adalah di mana kita menggunakan cloud system, project management untuk melakukan planning, risk assessment, komunikasi antar tim, untuk mengukur cost, memonitor cost dari suatu proyek, mengontrolnya, dan kerjasama tim. Lalu setelah kita menggunakan progresi itu, apa yang kita harapkan? Pastinya kita ingin proyek kita berhasil. Bagaimana parameter proyek dikatakan berhasil? Yaitu terjadi peningkatan profit, percepatan penyelesaian proyek, pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan mencapai zero accident. Ya. Nah, bagaimana progresi itu bisa membantu supaya kesuksesan proyek itu tercapai? Ya, tentunya proyek itu membutuhkan suatu, kita mempunyai 4 pilar penting di sini, atau 4 komponen penting yang ada di dalam progresi yang akan kita mulai masukkan di kepala kita sekarang, di mana proyek itu tidak lepas yang dari satu, perencanaan, lalu kita lakukan yang namanya pelaporan harian, lalu kita lakukan suatu analisa. Analisa ini adalah membandingkan antara apa yang kita rencanakan dengan bagaimana performa proyek. Apa yang dibandingkan? Mulai dari schedule, lalu budgetnya, lalu material, peralatan, pekerja, dan safety. Itu semua akan kita monitor satu-satu. Lalu kita siapkan juga fitur untuk melakukan komunikasi, diskusi, interaksi antar semua stakeholder yang ada di proyek, terdiri dari owner, kontraktor, subkontraktor, insinyur, arsitek, manajemen konstruksi, semua berbaur menjadi mempunyai suatu komunikasi yang kontekstual. Nah, ini nanti kalau kalian mau melihat lebih lengkapnya, apa aja fiturnya, bagaimana mereka bekerja, sebetulnya nanti akan saya jelaskan satu-satu. Cuma nanti ini bisa dilihat dari link masing-masing, bisa di-scan barcode untuk fiturnya, lalu main flow-nya seperti apa, flow chart-nya dari step by step-nya seperti apa, lalu tadi saya sebutkan di mana progresi terdiri dari 4 pilar itu, perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Kita sudah siapkan link-nya masing-masing untuk bisa segera cepat, link cepat ya, untuk bisa langsung sampai ke halaman tersebut. Lalu kita juga ada mobile apps-nya, bisa silakan di download di Android dan iOS nanti untuk tugasnya, karena membutuhkan akses untuk bisa dilihat di handphone. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya bukan hanya di PC tapi juga memonitor proyek itu bisa menggunakan smartphone kita. Sudah tersedia di Play Store dan Apple Store, bisa langsung di-download. Nanti aksesnya kita berikan melalui ketua kelas. Lalu software kita juga tersedia di cloud, sistemnya tidak perlu diinstal, langsung menuju ke alamat link app.progresi.co.id. Oke, sebelum saya mulai ke sini, saya akan tunjukkan dulu demonstrasinya, karena ini materialnya nanti free untuk kalian, bisa kalian lihat, tanyakan kapanpun bisa. Saya tunjukkan demonstrasinya, baru saya jelaskan apa maksud dari semua itu melalui presentasi ini. Oke, bentar, saya terima akses dulu ini dari teman-teman ini yang terlambat ini. Saya bergabung. Tujuh 74 orang. Oke. Ini website kami ya. Itu apabila ingin melihat apa itu progresi, bisa dilihat dari home. Lalu feature ini kita juga bisa lihat, ini progresi, semua keterangan mengenai progresi, nggak banyak, bisa dipelajarin. Feature ini merupakan feature-feature dari 4 pilar tadi yang saya sebutkan, perencanaan harian, analisa, diskusi. Untuk setiap bagiannya kita bisa, ini tutorialnya, play on YouTube ini lengkap di channel kami, bagaimana step by step, nanti kalian bisa juga
gunakan ini sebagai acuan untuk mengerjakan tugas kalian. Lalu learn more ini lebih deskriptif ya, kalian bisa baca. Tapi untuk setiap pilar itu kita sudah punya tutorial bagaimana mengoperasikannya step by step. Jadi bisa nanti webinar ini pun nanti akan sudah saya rekam, jadi nanti bisa kembali dilihat apa keterangannya, informasi yang didapatkan hari ini supaya bisa terus kembali diulang kalau misalnya nanti kedepannya ada pertanyaan. Kurang lebih demikian. Lalu saya mulai masuk ke ini aplikasi kami ya. Sebentar, ini saya masukkan beberapa orang lagi. Mana tadi? Oke. Nah, ini. Kok pada telat-telat semua ya, teman-teman ya? Nah. Kebanyakan kendala sinyal. Siap. Keluar masuk sendiri, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini saya contohkan. Ini proyek yang kita sudah buat. Jadi pertama-tama sebetulnya kita berpikir simpel aja, sangat runtut sebetulnya menggunakan software ini. Jadi dari yang pertama pasti kita melakukan yang namanya setup proyek, kita klik tombol tambah ini kan sudah ada ya. Kalau misalnya kita mau buat baru, kita klik tombol tambah, lalu nanti teman-teman akan memasukkan seluruh identitas yang ada di dalam sini, di dalam identitas proyek ini. Namun sebelum itu, teman-teman harus melakukan yang namanya masukin data pengguna. Jadi kita bagi menjadi tiga di sini. Yang pertama adalah project planner, yaitu tugasnya pasti planning, untuk perencanaan proyek. Project admin, tujuannya pasti untuk memberikan laporan harian. Lalu yang stakeholder ini bisa siapapun gitu. Stakeholder bisa siapapun. Bisa arsitek, bisa insinyur, bisa manajemen konstruksi, tapi dalam kasus proyek kali Saya akan tinggal di TP. ada yang mana ya? Coba apa itu di mute. Mas Yuski. Ya. Jadi lalu saya kembali lagi ya, project planner untuk perencanaan, project admin untuk laporan harian, stakeholdernya bisa siapapun, stakeholder dari proyek. Dalam kasus ini saya bagi nanti sebagai project owner. Nah, nanti di software kami itu, di aplikasi kami itu nanti ada peran sesuai dengan project planner, ada peran project admin yang nanti saya sudah bagi di Excel yang tadi saya sebutkan. Nah, stakeholder ini sebetulnya kan siapapun, bisa owner. Nah, nanti saya berikan akses juga super admin kepada ketua kelompok. Nanti ketua kelompok akan memberikan akses ke teman-teman yang lain itu sebagai guest gitu, hanya untuk bisa melihat. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi intinya pada saat kita set up proyek, nanti di sini akan ditanyain gitu loh, siapa project adminnya, siapa project plannernya, siapa stakeholdernya. Nah, itu harus sudah dimasukkan dulu di sini. Jadi sesimpel meregistrasikan siapa yang menjadi project planner. Ini tinggal dimasukkan, nanti tinggal ditambah, masukkan data. Nah, ini kemarin saya sudah masukkan di grup untuk dapatkan ketua kelasnya. Nanti akan tinggal memasukkan ke sini semua. Siapa yang jadi project planner, nanti teman-teman semua akan didaftarkan sama ketua kelas semuanya, datanya kan sudah ada di dalam grup. Tinggal dimasukin semua. Begitu pula dengan project admin. Begitu pula dengan owner, project owner. Nanti saya infokan ke ketua kelas masing-masing. Nah, setelah melakukan setup proyek,
selanjutnya kita sudah harus melakukan pengisian data master. Apa data master? Data master itu sesimpel sebelum kita memulai proyek itu kita mengadministrasi apa material yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Apa peralatan yang digunakan, yang diperlukan untuk proyek tersebut. Lalu karena kita juga mengontrol safety-nya, maka kita masukkan apa saja tipe kecelakaan. Sistemnya setelah semua sudah masuk, baru kita assign ke masing-masing task. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, sebagai contoh ini pondasi mesin. Kita masukkan, tadi sudah kita masukkan setting up proyek, kita sudah masukkan data master, lalu kita lakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini nanti bagi kalian belajar project management ya, ini namanya RAB ya, rencana anggaran biaya. Itu adalah perjanjian antara kontraktor dengan owner. Dia sudah bersepakat mengerjakan proyek tertentu dengan item-item tertentu, dengan harga tertentu, harga satuan tertentu, dan total proyek nilai akhirnya tertentu diselesaikan selama berapa bulan atau berapa tahun. Nah, dalam kasus ini karena proyeknya cuma kecil, ini cuma mungkin hitungan minggu. Nah, kita masukkan seluruh tasnya di sini. Lalu tanggal mulai dan berakhir sesuai dengan kesepakatan dari owner dan kontraktor. PIC ini merupakan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing task. Harga satuannya berapa, kuantitinya berapa, unit ini satuannya berapa, ini otomatis ngitung. Bobotnya berapa, subtotalnya berapa. Jadi subtotal ini kan cuma perkalian antara harga satuan dikali quantity, gitu aja. Nah, kalian masukkan semua di sini. Lalu selanjutnya, kalian akan melakukan suatu scheduling, project schedule. Project schedule ini, saya nggak tahu kalian sudah mendapatkan kelas scheduling apa belum, tapi nanti bisa sama-sama saya informasikan bersama dengan Pak Pugu, nanti kita kolaborasi sama-sama memberikan informasi ke teman-teman ini, scheduling itu seperti apa. Intinya, di mana pekerjaan itu bisa dimulai saat pekerjaan sebelumnya itu selesai. Jadi ya, coba bayangkan kalian makan, kalian menaruh nasi di piring itu pasti setelah piring itu kalian taruh di meja gitu kan. Nah, itu adalah urut-urutan antara satu aktivitas dengan yang lain, berkaitan seperti apa satu sama lain. Bisa saja satu pekerjaan itu bisa dimulai apabila 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan sebelumnya itu harus selesai dulu. Nah, itu nanti yang menentukan yang namanya critical path di sini. Nanti Pak Pugu juga bisa bantu jelasin. Jadi kalau saya klik di sini, ini bisa ngasih tahu di mana critical path-nya, di mana aktivitas-aktivitas yang kritis. Artinya kalau kalian di salah satu item di sini, kalian pasti akan mundur gitu, proyeknya. Nah, kalau kalian nggak mau mundur, kalian boleh telat di item yang bukan critical path, itu nggak apa-apa. Tapi ini sekedar tool aja sih, di Progresi menyediakan tool ini untuk memberitahu di mana lintasan kritisnya. Nah, ini ada beberapa teman mau masuk ini ya, saya anukan dulu ini. Nah, sudah 79, mungkin tinggal dikit lagi udah penuh. Lanjut ya, kembali lagi ya. Nah, intinya kalian sudah masuk, habis itu kalian buat schedule-nya. Lalu kalian buat schedule-nya, lalu selanjutnya kalian akan meng-assign material peralatan pekerja dari masing-masing task ini. Kalian kan pasti setuju, namanya aktivitas konstruksi itu pasti harus memasukkan materialnya apa, peralatannya apa, pekerjanya apa. Sorry, saya mundur lagi sedikit. Ini predecessor ini adalah aktivitas yang harus dilakukan, aktivitas sebelumnya yang harus diselesaikan untuk memulai aktivitas
2.1.1 ini. Gitu ya. Jadi harus diisi. Nah, ini kalau ada tanda centangnya artinya dia sudah diisi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Galian Strauss 4 titik ini. Kita lihat masuk ke dalam. Nah, ini sudah tadi masternya sudah diisi. Jadi tinggal milih aja. Ini tadi kalian kan sudah memasukin data master. Tadi saya belum bukakan ya. Data master ini, nah ini master material. Kalian masukkan di sini kan. Ini seluruh material yang akan digunakan di proyek ini. Gitu. Nah, bisa masukkan deskripsi. Harga satuannya berapa, nanti semua ini saya siapkan untuk kalian, jadi kalian cuma tinggal copy aja, lalu unit itu satuannya apa. Setelah kalian masukkan di sini, begitu pula dengan peralatan dan kecelakaan, kalian cuma tinggal milih aja di sini, itu karena sebelumnya sudah kalian masukkan. Nah, tinggal kalian pilih di sini, kuantitinya berapa, tanggal diterimanya kapan, suppliernya siapa, kontaknya berapa, ini nggak harus semuanya dimasukkan, tapi yang pasir, itemnya apa, kuantitinya berapa, sama tanggal diterimanya berapa, tanggal diterimanya kapan ini harus masuk. Jadi tanggal diterima ini adalah penerimaan material di lokasi. Nah, kalian coba lihat ini. Ini kan sudah ada tasnya nih, di sini keterangan di atas. Tas 2.1 Galian Strauss 4 titik. Dia pekerjaan yang akan dimulai tanggal 4 dan akan berakhir tanggal 5. Menurut kalian, kalau pekerjaan ini harus dimulai tanggal 4 dan berakhir tanggal 5, kira-kira material pasir ini harus didatangkan berapa lama sebelumnya? Di sini didatangkan 3 hari sebelumnya. Ya kan, ini tanggal 1, ini tanggal 4. Nah, nanti di tugas kalian itu cuma 1 hari sebelumnya. Soalnya proyeknya cuma 7 hari. Gitu. Jadi nanti sudah ada keterangannya, nanti kita bahas di sana. Kurang lebih demikian. Nah, ini saya kembali ya. Begitu pula juga dengan peralatan. Nah, kita kembali ke sini, peralatan. Nah, peralatannya menggunakan bore Strauss. Kan kalian tadi sudah masukkan jenis peralatannya apa, kuantitinya berapa. Nah, ini mob demob itu artinya mobilisasi, dimobilisasi. Bahasa sederhananya, mobilisasi itu kapan didatangkan di lapangan, dimobilisasi itu kapan diambil di lapangan, gitu. Dari lapangan. Jadi kalian misalnya sewa alat, kan dianterin ke lapangan tanggal berapa, habis itu dikembalikan, kan alat ini sewa ya Pak, berarti harus dikembalikan, gitu, tanggal berapa. Nah, itu kalian masukkan di sini. Nanti itu akan di-track semua sama sistem ini. Lalu yang terakhir adalah masukkan pekerja. Nah, seperti apa? Nah, ini kalian misalnya di sini kalian merencanakan Galian Strauss 4 titik itu tadi durasinya 2 hari. Nah, ini berarti dari tanggal 4 dan tanggal 5 dia sudah otomatis ini. Begitu kalian masukkan di tanggalnya di sini 2 hari, ini durasinya 2 hari, di sini langsung sudah keluar 2 hari. Tinggal kalian mengisi berapa tukangnya, berapa pembantu tukang, dia sudah akan otomatis ngitungin ini. 1 tukang, 3 pembantu tukang, manpower-nya sudah ada 4. 1 tukang, 3 pembantu tukang, ada manpower-nya 4. Ini otomatis terhitung sudah. Nah, man day dan man week, ini apabila, nanti saya tunjukkan di bar chart ya, kalau ada pekerjaan yang overlap, artinya dikerjakan di waktu bersamaan dengan item Galian Strauss 4 titik, dia akan otomatis nambah di sini. Jadi kalian bisa punya bayangan sebetulnya di hari ini, itu di hari ini itu ada berapa pekerjaan yang paralel dengan pekerjaan 2.1.1 Galian Strauss 4 titik. Di minggu yang sama ternyata kalian mempunyai 8 orang yang bekerja di minggu yang bersamaan, jadi paralel gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Tapi konsepnya kurang lebih demikian. Ya. Jadi setelah kalian melakukan ini 80% perencanaan sudah selesai. Cuma tinggal 2 tombol di atas ini. Yaitu perencanaan safety dan hari libur. Nah, ini hari libur ini kalian bisa masukkan. Misalnya hari libur perusahaan, kalian pilih aja tanggal berapa sampai tanggal berapa, mulai tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Nanti implikasinya dia akan masuk di bawah sini. Nah, ini ada liburnya ini.
tanggal 9 10 ya. Di sini nanti ada implikasinya. Nah, ini nih, merah nih. Ini libur ini berarti. Yang merah ini libur. Lalu perencanaan safety. Nah, perencanaan safety ini cuma kalian memasukkan dari kalian dalam merencanakan proyek itu, kalian sudah bisa membayangkan nggak kira-kira dalam mengerjakan pekerjaan pondasi itu apa bahaya yang dapat menimpa suatu proyek. Mungkin terjatuh bahayanya, kecelakaannya terjatuh bahayanya, galian yang menganga. Kalian jangan bingung ya membedakan antara kecelakaan sama bahaya. Bahayanya itu galian yang menganga, kecelakaannya terjatuh. Jangan kebalik, kecelakaannya adalah galian yang menganga. Nah, ini apa? Kecelakaan ini bisa terjadi apabila pada task yang mana, pada aktivitas yang mana? Ya pasti galian pondasi, nggak mungkin saat kalian pasang kabel gitu terus kalian bisa terjatuh. Nah, ini supaya lebih kontekstual gitu. Nah, lalu ada kontrol solusinya, yaitu eliminasi, substitusi. Nah, ini nanti kalau kalian ambil kelas safety, kalian ada macam-macam cara menanggulangi suatu bahaya yang mengakibatkan kecelakaan. Itu bisa eliminasi, substitusi. Ini lebih ke teori ya, saya skip aja. Kalau nggak gitu nanti nggak selesai. Lalu setelah kalian melakukan suatu perencanaan, ini beres. Perencanaan ini sudah selesai. Selanjutnya kalian melakukan yang namanya laporan harian. Nah, laporan harian itu, ini kita masuk ke pilar yang kedua ya. Jadi perencanaan itu nanti tim planning akan menyelesaikan, lalu tim laporan harian terpisah. Gitu. Nah, ini laporan harian nanti kalian akan mengerjakan proyek itu selama 7 hari. Jadi di sini akan kelihatan trackingnya. Kalian harus memasukkan, nanti tim laporan harian akan memasukkan bagaimana aktivitas dari hari per hari itu di track. Gitu. Nah, kalau kalian sudah memasukkan laporan harian, ini akan keluar centangnya. Kalau kalian belum memasukkan laporan harian, dia pasti akan keluar notifikasi di handphone kalian menunjukkan bahwa kalian belum mengisi laporan harian. Nah, ini laporan harian kan sangat penting bagi kontraktor untuk dimasukkan gitu loh. Setiap hari untuk mengetahui performanya itu telat apa enggak, atau ada sesuatu yang bermasalah. Jadi kita benar-benar memonitor proyek itu dari hari ke hari. Lalu ada material terpakai apa tidak, dia akan memberikan tanda di sini. Ada laporan, ada kendala apa tidak, dia akan memberikan tanda di sini. Apakah kendalanya 1 atau 2 atau 3, begitu pula dengan safety. Nah, kita mau lihat seperti apa sih laporan harian. Laporan saya tunjukkan yang kosong dulu, baru saya tunjukkan yang sudah terisi seperti apa ya. Ya, ini laporan harian yang kosong. Jadi kalian ini laporan harian ini cuma terdiri dari memasukkan progres dari setiap aktivitas, lalu pemakaian materialnya, penerimaan materialnya, mobilisasi, dimobilisasi, dan cuacanya seperti apa. Nah, ini cuaca ini juga penting, karena kadang kita mendapatkan laporan dari lapangan, loh kok produktivitasnya kok menurun, kok ini belum selesai, itu belum selesai. Lalu orang lapangan pasti akan dengan mudah bilang, oh, soalnya hujan Pak, nah, hujan dari jam berapa? Nah, ini kita perlu nge-track cuaca. Lalu foto ini kan pasti sebagai lampiran yang mendukung bagaimana laporan tersebut dipresentasikan, disajikan. Itu harus sesuai. Kalau fotonya aja nggak sesuai dengan apa yang disebutkan, berarti disitulah kita berusaha untuk memonitor proyek. Kan banyak sekali aktivitas, banyak orang, kita harus memonitor. Jadi kita isi laporan harian kita mulai dari pencapaian dan tenaga kerja, ada berapa yang digunakan. Jadi kita bisa mengukur gitu loh, hari ini selesai misalnya nih pekerjaan acian berapa meter persegi, itu diselesaikan berapa banyak oleh berapa orang, kita bisa ngelihat produktivitasnya seberapa besar. Nah, untuk membantu mengisi ini nggak diisi cuma berapa persen, 20%, 30%, enggak. Tapi kita harus bisa mengkonversikan berapa meter persegi. Jadi kalau orang menyelesaikan suatu aktivitas, orang bilang, tukang kita bilang
kita selesai 30%, Pak. Tapi kita nggak kebayang 30% itu wujudnya seperti apa. Nah, selain dilakukan lampiran secara visual, dia harus bisa mengkuantifikasi, harus bisa hitung dia berapa meter persegi. 10 meter persegi. Ya, itu ekuivalen misalnya 1 as, misalnya 5 meter kali 2 meter. Nah, dia harus bisa ngitung di situ. Nah, di sini sudah ada target hariannya. Kenapa kok bisa keluar target harian di sini? Ya, karena kita sudah merencanakan. Dari yang awal tadi, tim perencana sudah merencanakan 2 hari selesai, ya tinggal dibagi tiap harinya itu ada berapa meter persegi misalnya. Kalau satu hari nih, mulai berakhirnya 1 hari, ya berarti ini cuma target harian yang harus diselesaikan 1 hari. Dilihat nanti 1 hari selesai apa enggak. Itu. Nah, kalau pekerjaannya diselesaikan lebih dari 1 harus diselesaikan misalnya durasinya lebih dari 1 hari, 5 hari. Nah, ini ada kumulatif. Jadi kumulatif yang dicapai per hari tertentu, misalnya hari ketiga, berapa kumulatif yang tercapai hari ketiga. Lalu di sini ada targetnya. Semua itu sifatnya prorata di sini. Lalu yang merah di sini menunjukkan berapa target totalnya. Jadi total itu adalah di akhir aktivitas acian ini harus selesai berapa meter persegi. Jadi kalian bisa ngelihat secara makro, kalian juga bisa ngelihat secara mikro. Gitu. Pemakaian material, apa saja yang digunakan? Berapa kuantitinya? Itu kalian harus bisa menghitung penggunaan material untuk setiap tas. Lalu penerimaan materialnya, mobilisasinya. Ini saya langsung masuk ke yang sudah terisi ya. Kayak kalian kebayang ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Capaian hari ini terisi nih, sudah terisi. 10 meter kubik, target harian 7,26, berarti dia melebihi ekspektasi. Gitu. Ini saya lompatin ya, capaian dan manpower tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini pemakaian material. Kalau sudah diisi, untuk pekerjaan ini, dia membutuhkan material bendrat, besi 13, ini semua akan otomatis keluar ini. Kalian nggak usah mikir, karena ini sudah direncanakan. Gitu. Jadi pekerjaan ini tidak mungkin materialnya ada yang lain di luar ini. Kok bisa? Ya kalian karena sudah merencanakan di awal. Gitu. Jadi pemakaian materialnya adalah 4 kilo bendrat. Nah, dia akan memberikan parameter di sini. Maksimalnya itu berapa gitu. Jadi sisanya berapa. Jadi dia bantu kalian pada saat kalian masukkan di sini, itu kalian bisa punya feeling gitu loh. Apakah material kalian ini sudah digunakan lebih sedikit atau lebih banyak daripada kuota yang sudah disiapkan di awal gitu. Kalau kalian menggunakan lebih banyak daripada sini, ya berarti ada indikasi kalian tekor di material tersebut atau pemakaiannya berlebihan. Nah, ini penerimaan material juga kalian akan dokumentasikan supaya kalian bisa tahu material itu datangnya telat apa enggak gitu. Bagaimana kalian bisa mengerjakan proyek ini tepat waktu apabila materialnya datangnya telat gitu kan, sedangkan perlu waktu bagi pekerja untuk melakukan fabrikasi dan aktivitas lain sebelum kalian menyelesaikan atau memulai instalasi pekerjaan tersebut. Nah, mobilisasi peralatan dan dimobilisasi juga mengukur kapan dia didatangkan dan berapa banyak kuantitinya dia didatangkan. Ini kan sudah per tanggal hari ini gitu. Jadi per tanggal kalian laporan harian kalian masukkan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Begitu pula apabila ada laporan equipment atau peralatan itu dikembalikan gitu. Jadi semua orang tahu kalau alat itu datang ke proyek dia pasti akan kembali gitu. Nah, kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya masuk ke laporan harian kendala. Nah, ini kita pisahkan ya. Kendala ini harus didokumentasikan. Kenapa kok ada kendala? Yang namanya proyek pasti nggak akan mulus gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, kalian masukkan di sini. Nah, ini cuma tinggal, ini sudah terisi nih. Nanti, nah ini contohnya ini, mengganggu pengukuran survei. Penyebabnya ada tumpukan material. Ini kalian cuma isi aja nanti.
Nanti kalau sudah terisi, modelnya akan seperti begini. Nah, ini kalian isi kendalanya apa, penyebabnya apa, ini berkaitan dengan aktivitas apa, ya kan? Siapa pekerjanya? Selama ini penting ini. Selama statusnya ini masih open, artinya pekerjaan ini masih kendala ini masih belum terantisipasi. Jadi dia membutuhkan suatu penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Pindahkan material existing. Ya selama material existing ini masih belum dipindahkan, dia statusnya masih akan open terus. Nah, ini yang di lapangan akan memonitor gitu loh. Kalau dia sudah dipindahkan, dia akan berganti status di sini menjadi close atau sudah terselesaikan. Nah, kalau dia sudah berganti status, dia akan pindah ke sini gitu. Nah, kurang lebih konsepnya itu sama seperti kendala safety. Ini statusnya masih open ini. Nah, nanti kalau kosongannya kalian ngisinya seperti begini. Nah, ini kalian isi, tinggal kalian tambah di sini, lalu isi seperti begini. Nanti kalau kalian save, keluarnya yang seperti halaman ini. Kurang lebih demikian. Jadi sampai sini dulu saya sudah menjelaskan perencanaan tadi, lalu laporan harian. Sekarang kita masuk ke analisa. Jadi dua pilar sudah saya jelasin ya. Sekarang masuk ke analisa. Nah, gunanya kalian melakukan perencanaan dan laporan harian itu sebetulnya inti dari software ini atau software manapun tentang manajemen konstruksi itu ada di halaman ini sebetulnya. Ini yang data ini yang kalian mau dapatkan sebetulnya. Ini data apa? Data perbandingan sebetulnya. Sesimpel data perbandingan dari apa yang kalian rencanakan dengan bagaimana aktualisasi di lapangan. Nah, ini saya nggak tahu kalian sudah nerima belum pekerjaan manajemen konstruksi. Oh ya, kalau tanya bisa koordinasi melalui WhatsApp itu bisa di sini. Nah, ini setelah dimasukkan nanti ini klik ini langsung masuk WhatsApp. Atau mau email juga bisa. Nih, project planner. Sudah ada WhatsApp-nya di sini. Klik ini pasti langsung masuk ke WhatsApp. Nah, ini kurva nanti kita koordinasi ya sama Pak Pugu, nanti sama-sama saling menjelaskan. Ini intinya kurva yang menunjukkan apakah proyek kita itu diukur dari dua parameter, yaitu cost dan schedule. Cost itu apakah kita under budget atau over budget. Kalau dari schedule itu diukur apakah proyek kita ini terlambat apa lebih cepat. Behind the schedule atau ahead of schedule, bahasa Inggrisnya kurang lebih demikian. Nah, ini kalau saya nerangin teori ini jadi lama, jadi nanti langsung di grup aja ya. Tapi intinya kalian bisa ngelihat, kalau kalian bisa baca ini, kalian bisa tahu nih proyeknya di titik tertentu ini terlambat apa enggak, lagi tekor apa enggak, kalian bisa lihat di sini. Lalu kalian juga bisa lihat di sini. Ini menggunakan color coding ya. Jadi kode yang ada maksudnya. Kalian baca aja keterangannya di atas ini supaya kalian paham. Tapi bahasa simpelnya, project ini di-track untuk setiap harinya. Kalau dia merah berarti nggak bagus. Hijau berarti dia bagus. Nah, sekarang tinggal kalian lihat di sini S, di sini C. S artinya schedule, C artinya cost. Kalau schedule berarti kaitannya dia sama telat sama lebih cepat. Kalau dia hijau berarti bagus. Berarti lebih cepat. Kalau merah, berarti dia nggak bagus, artinya terlambat. Kalau cost juga sama, dia hijau, artinya dia plus, gitu kan. Kalau dia merah, artinya dia minus. Jadi proyek itu hari demi hari itu dikontrol. Lalu full summary. Nah, ini istilahnya sebelum kita menagih kepada owner itu kita harus mempunyai laporan ini laporan yang bisa menunjukkan bahwa setiap aktivitas kita itu progresnya sudah sampai mana. Contohnya, nah ini capaian kumulatif, artinya per hari ini dia sudah mencapai berapa persen. Nah ini item 1.1 100%, 1.2 100%. Contohnya ini galian pondasi nih, udah 100%, 100% nih. Yang masih 50% mana ini? Bongkar nih, masih 50%. Berarti masih harus diselesaikan dan terus sampai bawah. Oh ya, satu informasi lagi adalah software kami ini semuanya bisa diekspor secara Excel. Jadi Excel-nya semua bisa didapetin.
Ya, Excel-nya semua bisa dapat, ini bisa dimain-mainin. Excel-nya semua bisa. Andai kata kalian mau analisa menggunakan Excel, ekstrak dari ini juga bisa. Nah, ini analisa pekerja. Ini simple ini, cuma perencanaan dibandingkan laporan harian. Perencanaan dibandingkan laporan harian. Nah, yang biru ini adalah yang direncanakan, yang oranye ini aktualnya. Gitu. Nanti dibandingkan. Jangan sampai dia terlalu, kalau bisa ya sama, tapi realitanya mungkin pasti ada deviasi gitu. Tapi kita track lah per hari itu seperti gimana. Lanjut ya. Material. Material ini kita bandingkan antara ini penerimaan material, ada penerimaan, ada pemakaian. Nanti satu-satu kita bahas. Nah, penerimaan ini untuk mengecek kira-kira berapa material yang diantarkan ke proyek, kapan waktunya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa ini per materialnya sudah tersorting di sini, sudah diurutkan, sudah dikelompokkan masing-masing berdasarkan jenis materialnya, tanggal penerimaan di lapangan itu sudah terdokumentasikan, lalu berkaitan dengan aktivitas apa gitu. Nah, dia akan terdokumentasikan secara rinci di sini. Ini kok bisa seperti begini ya? Karena kalian sudah masukkan di laporan harian, makanya keluar dia di sini. Jumlah yang diterima terdokumentasikan. Jumlah yang direncanakan ini dari perencanaan. Jadi kalian bisa melihat apakah ada deviasi apa enggak. Nah, contohnya ini nih, Bendrat nih. Dia direncanakan 4, datang di lapangan 20. Berarti ini kan sudah lebih banyak gitu dari jumlah yang didatangkan sudah lebih banyak. Ya mungkin yang melaksanakan di lapangan itu nggak mau habiskan ongkos angkut berulang-ulang, jadi dia datangkan sekali lebih banyak. Nah, tapi kita track di sini waktunya on time gitu, jadi sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan. Aktualnya tanggal 5, rencananya tanggal 5, berarti kan on time. Nah, lalu bisa dilihat di summary ini juga. Ini sudah disorting berdasarkan nama material, jumlah yang direncanakan versus jumlah yang diterima, kita bisa melihat deviasi. Ini direncanakan 11, diterima 20, berarti kan dia kelebihan 9 di lapangan. Ya nggak apa-apa. Ini nggak menyimpulkan apa-apa, tapi memberikan indikasi bahwa atau informasi bahwa material paku ini didatangkan di lapangan lebih banyak daripada yang direncanakan. Tapi kan kalau misalnya kita isi laporan harian terus, ya ini bisa jadi untuk item pekerjaan yang lain gitu, masih belum selesai proyeknya, itu bisa jadi. Makanya kita track semuanya. Lalu pemakaian material. Nah, ini sama konsepnya. Sudah dikelompokkan berdasarkan nama materialnya, tanggal pemakaiannya itu didokumentasikan, sudah urut untuk pekerjaan apa. Nah, ini angka yang sangat penting ini. Kita bisa lihat bahwa ini adalah kuota total. Gitu, 100, misalnya penggunaan bataku itu penggunaan maksimalnya untuk proyek ini dibutuhkan 165 pieces, 165 buah bataku. Nah, hari pertama tanggal 11 dia gunakan 50, sisa 115. Otomatis nih ngitung ini, kalian nggak usah susah-susah ngitung. Tanggal besoknya kalian masukkan di laporan harian pakai 50 lagi. Nah, kuotanya berkurang nih, 115 kurang 50 jadi 65. Nah, terus dia akan terus ngukur terus gitu. Nah, ini untuk item yang berbeda. Ini kan pekerjaan 3.2, ini menjadi pekerjaan 3.1. Ini lain ini. Oh, sorry, ini penggunaan Bendrat. Jadi kasusnya lain. Tapi kurang lebih demikian konsepnya gitu. Lalu di sini bisa satu yang penting kalau kalian nggak mau pusing juga bisa difilter di sini. Misalnya mau menganalisa semen. Nah, ini nanti keluar nih semen. Gitu. Ya. Kalian bisa analisa per material. Begitu pula dengan sini. Ini membandingkan berapa jumlah yang dipakai, penggunaan maksimalnya, lalu sisanya berapa. Ya, peralatan saya lompati karena kurang lebih konsepnya sama supaya menghemat waktu ini. Kendala juga
kurang lebih sama seperti yang tadi di laporan harian. Kalau dia statusnya masih open, berarti dia masih belum terselesaikan. Kalau dia sudah close, ya berarti sudah terselesaikan. Nah, ini selama masih open ini akan memberikan notifikasi kita semua. Begitu pula dengan safety. Ini saya lompati supaya cepat ya. Lalu cuaca. Cuaca ini rekap gitu. Dari setiap hari kita masukkan laporan cuaca, di sini akan menunjukkan berapa hari dalam satu bulan itu yang gerimis, berapa yang hujan. Kita kan di Indonesia ya, cuma gerimis sama hujan aja yang menghalangi kita kerja gitu. Kalau di luar negeri mungkin bisa salju, bisa kena badai, itu kan terjadi di sana. Bukan hanya hujan dan gerimis gitu, bisa macam-macam kalau di sana. Nah, itu perlu gunanya kita tracking cuaca. Nah, ini satu halaman ini halaman analisa pilar ketiga progresi. Udah beres nih. Jadi perencanaan sudah saya bahas, laporan harian sudah, analisa sudah. Yang terakhir itu cuma diskusi dulu, diskusi. Jadi diskusi ini bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya itu dan semua tertrack di sini. Antar stakeholder itu bisa berkomunikasi dengan konteks tertentu. Ini sudah ada nih konteksnya mengenai galian tanah, mengenai ajian beton. Jadi kita itu kebiasaan itu kan cuma menggunakan WA group ya. Kita menyediakan suatu platform di sini yang dimana kalian itu bisa berbicara itu secara spesifik. Kapan tanggalnya dibuat, kapan tanggal ini ditanggapi. Itu semua akan tertrack di sini. Jadi nggak bisa bilang, oh ini kok kasus saya kok nggak ditindaklanjuti oleh project manager, kok ini diabaikan. Itu semua di sini akan terdokumentasikan dengan baik. Nah, kalau mau dilihat lebih detail di sini. Ini masalahnya apa nih? Terdapat tumpukan material existing yang mengganggu area galian pondasi. Ini kalau nggak diselesaikan, ya kalian nggak akan pernah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ini harus diselesaikan. Dan ini tersirkulasi informasi ini ke semua proyek, anggota proyek, stakeholder proyek. Nah, ini yang supaya masalah itu tidak lama-lama gitu. Lalu yang terakhir adalah notifikasi. Notifikasi ini memberikan pengingat bagi kalian apabila ada sesuatu yang direncanakan dengan yang terjadi di lapangan itu deviasi. Nah, ini kan membantu kita mengingatkan sama akan keluar di sini dan di mobile kita gitu, di handphone kita supaya dia mengingatkan, oh ini apa saja yang di kategorinya itu ini. Apabila kalian nggak ngisi laporan harian, dia akan ngingetin di sini. Kalian terlambat akan ngingetin di sini. Begitu pula dengan material, peralatan, pekerja, kendala, diskusi. Apa sih yang akan ini kalian klik tombol di atas ini. Nah ini, tas akan dimulai. Mengingatkan apabila akan dimulai 3 hari sebelum kalian memulai pekerjaan, dia sudah akan mulai mengingatkan di sini. Kalau terlambat, ya kalau misalnya kalian sudah merencanakan selesai tanggal 10 misalnya, kalian sekarang tanggal 11, progres kalian yang di laporan harian itu masih belum 100%, ya dia pasti akan memberikan notifikasi. Material didatangkan, ini aktif 7 hari sebelum tanggal direncanakan untuk didatangkan. Jadi harusnya kalian datangin tanggal 10, kalian nggak laporan di laporan harian kalian, dia akan muncul notifikasi. Lalu pekerja, di bawah 70% dari perencanaan, artinya pekerjaannya itu terlalu low ya, terlalu sedikit di lapangan ya, kalian nggak akan bisa ngejar progresnya. Dia akan memberikan notifikasi. Pekerjaannya kalian di atas 100% dari perencanaan, dia akan memberikan notifikasi. Apa? Kenapa? Ya karena kalau kalian terlalu banyak masukin orang di lapangan, nanti dia pasti akan bengkak biayanya pekerja. Nah itu kalian harus dikasih pengingat. Terus isu keselamatan juga, kalau pekerjaan yang tadi itu ya, statusnya masih open, kalian akan selalu diingatkan, ini masih belum selesai, jangan ditunda-tunda. Terus masalah di lapangan juga sama konsepnya, kalau dia masih open, kalian belum tindak lanjuti, belum kalian laporkan di laporan harian, ya dia pasti akan mengingatkan terus, kalian pasti akan terus diingatkan. Sampai kalian tutup statusnya jadi close. Gitu. Kurang lebih progresi itu demikian. Saya sekarang masuk ke PowerPoint saya ini. Ini saya cuma mau lompatin aja, karena saya kurang lebih sudah menjelaskan ini. Nanti kalian cuma
lihat kembali dari video saya, ya kan. Nanti apa namanya, kalian lihat di materialnya ini, saya ngasih apa namanya, informasi penting. Ini di informasi saya ini, di presentasi saya itu sudah saya urutkan. Nomor 1, nomor 2, 2.1, 2.2. Kalau kalian ngikutin ini, urut-urutan ini, pasti kalian nggak akan mungkin kebingungan untuk menggunakan progresi, karena sudah saya urutkan. Kalian isi aja sesuai dengan nomor ini. Masukin master material, masukin master peralatan, masukin master kecelakaan. Kalian ikutin semua, ini perencanaan, schedule. Kalian masukin semua. Ini saya kasih kotak-kotak ini, artinya kalian cuma tinggal tekan tombol-tombol itu aja sudah bisa masukin gitu. Nanti kan grupnya ini kan sama banyak teman, jadi bisa sama-sama tukar pikiran nanti. Masukin master perencanaan material, perencanaan peralatan, kalian masukkan, ya kan? Perencanaan pekerja, kalian masukkan, perencanaan safety, ini tadi saya sudah bahas kan? Laporan harian, ini saya sudah jelaskan apa arti tanda cawang di sini, artinya sudah diisi. Lalu di sini saya juga sudah jelaskan, saya lompatin aja ya. Ini laporan harian, analisa juga saya sudah jelaskan. Nah, ini actual progress cost. Ini saya masih belum jelaskan sih tadi. Sorry, ketinggalan. Jadi untuk bisa ngeplot kurva S itu tadi, selain kalian mengisi perencanaan dan mengisi laporan harian, ada lagi satu elemen untuk mengecek apakah project itu under budget atau over budget. Itu kalian harus memasukkan elemen ini, variabel ini, actual cost. Actual cost ini, ya actual cost artinya biaya sesungguhnya di proyek itu. Kalian memasukkannya seperti apa? Ya, ini dari orang admin proyek kalian tuh akan membukukan, namanya pembukuan proyek nanti kan. Pengeluarannya itu apa aja. Nah, memasukkannya gampang. Cuma tinggal kalian, saya bedakan di sini ada 3 sih. Ada material, ada upah, ada BOP atau item non material non upah gitu. Jadi material, kalian pasti bisa kan membedakan material sama upah. Mana yang kita bayarkan untuk membeli material, ya berarti cost-nya material. Mana yang kalian biaya yang kalian bayarkan untuk bayar pekerja, ya berarti upah. Sisanya material item lain-lain bisa macam-macam lah, mungkin uang keamanan atau hal-hal lain lah yang bukan material, bukan upah, kalian bisa masukkan di sini. Ini cuma pengelompokan saja supaya kalian bisa memahami, membedakan lah. Ini saya juga lompati summary-nya. Tadi saya sudah jelaskan. Diskusi notifikasi juga saya sudah jelaskan. Nah, ini tugasnya. Ini kita game lah, saya nggak bilang tugas lah ya, supaya lebih fun gitu. Kita coba bermain-main proyek ini. Jadi kalian walaupun semester 3, saya yakin pasti kalian bisa nanti kalau sudah di akhir proyek ini bisa lebih handal daripada yang semester 7 ini. Apa-apa, nanti kalian kalau ada pertanyaan coba tanya sama senior juga boleh. Jadi intinya, permisi Pak, mohon maaf dulu. Ada teman yang belum bisa masuk, belum bisa sesi. Ya, coba saya masukkan. Soalnya ini tadi banyak yang sebentar. Iya Pak, soalnya kalau kendala sinyal itu mesti keluar masuk Pak. Yang mana ini yang masih belum masuk? Andi Ahmad Raga belum. Sudah. Ya nanti kalau misalnya masuk lagi saya tadi soalnya kan saya pikir saya ngerekam ini nanti bisa dilihat gitu loh. Ya sudah, nanti ini masih belum ada yang request. Nanti kalau request lagi nanti saya masukkan ya. Iya Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Ya ini gamenya ini ya untuk kalian itu kan sudah dibagi siapa yang jadi project owner, siapa yang jadi project planner, siapa yang menjadi project administrator. Sudah masuk di grup Excel itu tadi yang saya tunjukkan di awal.
tugas kalian adalah, karena kalian sudah terbagi-bagi, tugasnya seperti ini. Gamenya itu seperti begini. Ini kita mensimulasikan bahwa ada owner yang pemilik proyek, ada kontraktor. Kontraktor itu mempunyai project planner dan project administrator. Ya. Kontraktor ini harus merencanakan proyek ini dengan sebaik mungkin. Nah, jadi dilakukanlah grup rencana planner. Itu hari ini kita kelas ya. Itu akan merencanakan dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 10. Deadline-nya itu tanggal 10. Jadi perencana itu dari 3 kelompok, tadi nama kelompoknya nanti akhir dikumpulin ya ke saya. Namanya 3 aja. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Jadi saya kembali lagi ke sini. Perencana merencanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Direncanakan. Di mana materialnya? Nanti saya kasih. Ini saya sudah siapkan nih semua Excel di sini. Nanti saya jelaskan lagi. Lalu setelah tim perencana menyelesaikan perencanaannya, tanggal 10 ini sudah selesai tugasnya perencana. Gitu. Tanggal 10 ini nanti kita cek di progresi kita, dari akses kita cek gimana perencana ini, bagaimana perencana ini melaksanakan perencanaan proyek tersebut. Setelah itu, proyek mulai nih kan. Proyek mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Jadi kalian bayangkan bahwa kalian mengerjakan proyek itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Bentar nih, si masuk ini, Andi Ahmad Raga. Sorry. Ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Mengerjakan apa? Pos satpam. Nggak susah-susah, 7 hari harus selesai. Jadi, schedule-nya sudah saya siapkan semuanya. Lalu tim lapangan atau tim laporan harian ini, project admin ini akan memulai mendokumentasikan bagaimana performa proyek itu setiap harinya. Setiap harinya. Nanti tanggal 18 proyek ini harus selesai. Itu. Sorry, tanggal 18 itu deadline-nya. Proyeknya selesai tanggal berapa nanti ada di data saya. Karena proyeknya bisa lebih telat daripada itu atau lebih cepat. Tapi deadline-nya tanggal 18, tim perencana itu harus sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi, saya ulangin ya, sorry kok perencana sih. Perencana ini yang nomor 1 ini loh. Sampai tanggal 10 deadline-nya. Lalu tim lapangan, project admin, itu deadline-nya tanggal 18. Nah, project admin ini tidak akan pernah bisa mengisi laporan hariannya kalau yang perencana awal ini nggak menyelesaikan tepat waktu. Jadi perencananya harus rapi, baru si yang mengerjakan laporan harian ini, yang tim lapangan ini, bisa memasukkan laporannya setiap harinya. Dari tanggal 12 sampai 18, ini 7 hari. Setelah tim perencana dan tim project admin ini menyelesaikan tugasnya, nah sekarang gantian si project owner mempunyai waktu untuk menganalisa. Menganalisa apa ya? Halaman analisa satu halaman itu tadi. Dikasih waktu dari tanggal 19 sampai tanggal 22. Tanggal 22 ini kalian deadline ini. Tanggal 22 ini deadline menyelesaikan. Nanti kasih waktu bagi saya, tim saya tanggal 23, 24 untuk mengevaluasi hasil kerja kalian. Tanggal 27 kita ketemu lagi di kelas untuk membahas bagaimana hasil kerja kalian. Tuh, kurang lebih demikian. Nah, nanti kita sudah menyiapkan hadiah ini. Ya. Saldo OVO dan GoPay 100.000. Dapat 3. Atau, ya ini atau ini. Bisa milih, terserah. Mau OVO, mau GoPay, atau voucher GoLove. Masing-masing orang itu 100.000. Jadi total 300.000. Plus, kalian juga follow di Instagram kita, gitu. Tapi ini Jadi gini, kenapa kok GoLove ya? Saya cerita sedikit. Jadi saya nggak tahu ya, orang konstruksi itu kebanyakan memang kan pekerjaannya itu banyak melobi gitu kan, mendekati Jadi biasa dilakukan di lapangan GoLove. Jadi ya mumpung kalian masih awal itu dikasih kesempatan lah. Mungkin kalian nggak kepikiran ya.
Saya aja telat gitu belajar golf itu. Nah, kalian mungkin mau mendapatkan experience ya, pengalaman itu nanti bisa. Tapi syaratnya kalian harus harus teamwork. Tim yang menang itu tim yang menang itu dari kelompok 1, 2, 3. Ini saya nggak ngelihat mana project planner yang paling bagus dibandingkan kelompok yang lain. Enggak. Saya pengen kerjasama antara project planner, project admin, dan project owner. Supaya nanti saya menilainya itu per kelompok gitu. Jadi yang menang itu ya satu tim ini gitu. Nanti saya wakilkan kepada ketua-ketua yang sudah dipilih sama teman-teman semua. Itu terserah nanti mau dibagi-bagi atau kayak gimana, itu nanti internal kalian. Tapi yang jelas saya menyiapkan 3 voucher itu. Pemenangnya kelompok yang terbaik yang bisa berkoordinasi antara project planner, project admin, dan project owner. Ya, ingat-ingat. Jadwalnya ini. Jadi project planner, project admin, project owner. Kalau kalian bisa saling bahu-membahu di sini, saling membantu, kalian jadi pemenang. Nah, ini kalau kalian mau melihat informasi kita, ada di Instagram kita. Nah, ini kalian add nih semua Instagram ini. Itu salah satu penilaian poin gampang menang voucher OVO. Jangan sampai nanti menang kompetisinya belum add di follow di Instagram kita. Terus website, email, ada YouTube ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang tugasnya nih ya. Sekarang kita masuk ke bicara teknis nih, tugas. Jadi gini, kalian sudah saya siapkan. Tim perencana, ini data perencana nih. Data perencana ini saya sudah siapkan. Nanti filenya saya update. Kemarin saya ada informasi beberapa yang saya anukan. Jadi tim perencana itu cuma tinggal memasukkan informasi-informasi yang saya sudah siapkan di sini. Tadi kalau kalian ngikutin presentasi saya dari awal, ini sudah saya urutkan semua. Kalian sudah nggak mungkin bleset gitu istilahnya ya. Kalian cuma tinggal copy paste. Nah ini kok bisa? Excel itu di copy paste ke platform Progresi ya. Memang sudah disiapkan demikian. Jadi bisa di copy paste. Tapi ada syaratnya. Nanti tak jelasin syaratnya. Nah ini kalian masukkan identitas proyeknya, udah tak isi semua, jadi kalian cuma murni, tanpa mikir, tanpa cuma memasukkan ini. Nanti kalau ada masalah, ketua kelas ada di grup sama saya. Master material, artinya material apa saja yang harus dimasukkan di proyek tersebut, tinggal di copy. Terus deskripsinya, harga satuannya, ya. Ini ada keterangan penting ini di atas ini. Kalau kalian, sebetulnya gini, kalian mau ngetik satu-satu di sini itu bisa, ya kan? Kalian mau ngetik itu di sini satu-satu bisa. Ini bisa diketik ini bisa diketik. Tapi kalian kan ini ceritanya sudah saya siapkan di sini. Kalian tinggal copy. Kalau mau copy, baca ini keterangannya. Jika ingin mengcopy paste dari file Excel, maka nominal harga satuan harus memakai format general, tidak boleh pakai tanda koma. Ya ini harus diikuti karena IT itu mengharuskan mengikuti seperti ini, ya kita ikutin. Ini kalau mau copy paste dari Excel, ngikutin syarat ini. Kalau nggak mau ngetik satu-satu ya monggo silakan, ya kan? Ya bisa dicoba lah, mungkin master material copy, master peralatan ngetik satu-satu, dilihat pasti hasilnya juga sama. Nah, lalu master kecelakaan, kalian bisa masukkan di sini. Nanti kalau suruh upload foto ya bisa diupload fotonya. Data rencana, nah ini data rencana ini. Ini perencanaan yang kalian nanti mau masukkan di mana ini? Saya buka ke sini, saya tutup semua, terus saya buka lagi ya baru semua supaya kalian nggak bingung. Nah, nih perencanaan ya. Jadi kalian klik ini nih. Sorry, tadi saya masih belum menjelaskan ini. Nanti tak singgung lagi. Jadi untuk kalian bisa memenuhi halaman ini, kalian cuma ikut ini aja. Ini di copy, di paste.
Di copy, di paste, mau diketik boleh, di copy, di paste boleh. Ini sudah tak siapkan. Jadi kalian tanpa berpikir tinggal masukkan di sini. Coba baca keterangan ini di sini. Jika ingin mengcopy paste file Excel, maka nomor tas subtas harus diganti format di bawah. Nah, gini, ini kan RAB itu ada tas. Ini misalnya pekerjaan bongkaran, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton dan pembesian. Dia itu mempunyai istilahnya pekerjaan sub di bawahnya itu. Nah, gimana supaya kalian itu bisa dibaca atau dikenali urut-urutannya oleh sistem ya? Kalian harus ngikut ini. Misalnya 1 titik. Jadi harus diakhiri oleh titik spasi. 1 titik spasi. Kalau pada pekerjaan sub di bawahnya 1 titik 1 titik spasi. Ini kalau mau kalian copy dari Excel. Tapi kalau kalian nggak mau copy dari Excel, ya kalian harus ngetik di sini dengan format yang sama. Gitu. Ya, durasinya sudah saya tentukan. Ini kan harusnya kalian kalau kontraktor benar-benar ya harus direncanakan berapa hari untuk setiap item. Ini tinggal copy. Predecessor, nah ini tinggal kalian, predecessor ini yang tadi saya, nanti kalian search di Google juga boleh. Tapi secara garis besar artinya adalah pekerjaan yang mendahului. Coba ini lihat. Pekerjaan buang gragal bekas bongkaran harus didahului oleh pekerjaan bongkar pos satpam. Jadi bagaimana orang itu bisa membuang gragal bekas bongkaran kalau bongkarnya aja masih belum dilakukan. Nah, ini kalian masukkan. Predecessornya kalian cuma tinggal masukkan di sini. Nah, ini predecessor nih. Tinggal kalian masukkan. Ketik 1 titik 1 keluar sendiri dari sini. Atau pekerjaan apapun. Nah, itu coba kalian masukkan di sini. Ini semua kalian nggak usah mikir, udah tinggal masukkan di sini. Tapi kalian harus paham apa yang kalian lakukan di sini. Itu aja pesan saya. Jadi kalian harus paham yang kalian lakukan, tapi di sini melakukannya itu caranya seperti begitu. Terus harga satuan kalian tinggal copy paste, quantity tinggal kalian copy paste, unit kalian tinggal copy paste. Jadi pekerjaan kalian tanah ya pasti meter kubik, nggak mungkin satuan lain itu. Nah, ini plus minus di sini artinya apa? Nah, ini memungkinkan apabila suatu pekerjaan itu ada yang overlap. Nah, ini plus minus di sini. Jadi coba ya saya simulasikan ya. Ini 4.4. Di sini 4.4 ya. Di sini saya plus. Nah, atau saya minus. Ini untuk pekerjaan overlap gitu. Jadi bisa saja kalau misalnya dia nggak pakai plus minus, dia kan pasti akan lompat ke hari selanjutnya. Jadi andai kata saya contohkan ya, mengerjakan pekerjaan A 3 hari. Setelah mengerjakan pekerjaan A, dia mengerjakan pekerjaan B 4 hari. Jadi total menyelesaikan pekerjaan A dan B kan 7 hari. Tapi bisa dong saya buat 6 hari. Loh, kok bisa? Ya karena yang 1 hari sebelum berakhirnya pekerjaan A, saya sudah mulai pekerjaan B. Itu namanya overlap. Nah, itu bisa dilakukan dengan plus minus ini. Nah, nanti pelan-pelan lah, kalian coba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya saya. Kedatangan material saya sudah kasihkan informasinya di sini. Jadi untuk mengisi material itu kalian nggak usah pusing, kalian cuma tinggal masukkan ini di sini. Membutuhkan apa saja. Ini RAP-nya. Jadi kalian memasukkan materialnya apa untuk aktivitas apa. Contoh ya. Ini pekerjaan bata ringan. Pekerjaan bata ringan ini volumenya adalah 59,9 atau 60 meter persegi. Dia membutuhkan bata ringan berapa banyak? 5,99 kubik. Ini satunya kubik ini. Jadi kamu beli di toko bata ringan sebanyak 5,99 meter kubik itu untuk mengerjakan dinding 59 meter persegi pasti jadi, nggak mungkin kurang. Gitu. Nanti kalian masukkan di item di sini. Nah, itemnya dipilih yang mana, lalu masukkan materialnya apa. Disinilah kalian bisa memasukkan kuantitinya. Jadi kalian nggak usah mikir lagi
untuk mendapatkan angka ini. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, nanti bisa tanya saya atau tanya Pak Pugu, ini gimana. Ini nanti kalian selanjutnya, di kelas selanjutnya ini kalian bekerja, pelajaran estimasi. Tapi ini sementara belum berpikir toh, ini kalian masukkan ini aja, untuk item-item tertentu. Itu. Terus kedatangan peralatan. Nah, sama. Untuk peralatannya apa, itemnya apa. Ya. Nah, ini kalian baca ini keterangannya di atas. Rencana kedatangan material dischedulkan 1 hari sebelum material dilakukan. Kalau ya untuk mengerjakan item tersebut kan materialnya harus datang minimal 1 hari sebelumnya. Nggak mungkin material datang sebelum pekerjaan dikerjakan. Peralatan juga sama, dibaca keterangannya di atas. Lalu yang terakhir perencanaan safety. Wis kalian nggak usah mikir, tinggal masukkan ini. Nanti kalian pelajari sama-sama. Nanti ketua-ketua kelas nanti rundingan sama saya itu nanti membahas kenapa kok kalian melakukan ini semua gitu. Jadi supaya kalian paham lah apa yang kalian lakukan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perencanaan. Ini nanti saya kasih update file yang baru ya, progresnya ya. Tapi prinsipnya progres ini akan memberitahu dari hari pertama, kedua, ketiga itu dia berapa persen yang sudah diselesaikan. Itu untuk memasukkan laporan harian nanti. Terus pekerjanya untuk setiap item. Nah, ini kalian masukkan berapa jumlahnya di laporan harian. Jadi diingat ya, ini Excel yang perencanaan untuk tim perencanaan, ini untuk data analisa tes progres ini untuk yang memasukkan laporan harian. Jadi memang sengaja saya pisah supaya nggak ketukar-tukar gitu. Aktual pekerjanya masukkan di mana, nanti untuk yang masukkan yang di laporan harian. Nih, bentar saya bukakan. Jadi kalian nanti pada saat mengisi laporan harian itu, ini semua sudah tahu. Ini masukkan ini, pekerjanya masukkan jumlahnya, ini cuma tinggal masukkan dari sini. Cuma kalian masukkannya yang benar, jangan sampai nanti salah. Terus pemakaian material, kalian nggak usah mikir, ini sudah saya pikirkan di sini, cuma tinggal kalian masukkan untuk pekerjaan site mix, materialnya semen, koral, pasir cor, jumlahnya berapa, ya ini tinggal kalian masukkan aja di laporan harian ini, berapa kuantitinya. Saya bukakan yang baru aja ya, supaya kebayang gitu, kalau sudah terisi nanti sudah tahu. Nah ini, pokoknya selama ada garis biru di bawah ini untuk mengisi gitu. Jadi yang mengisi itu sebetulnya semuanya sudah ada di sini gitu, tinggal kalian isi aja. Untuk setiap pekerjaan membutuhkan material apa aja, jumlahnya berapa. Lalu penerimaan material. Penerimaan material, berapa material, kuantitinya, tanggal berapa, ini semuanya sudah tak tuliskan di sini. Ini untuk tim laporan harian ya. Penerimaan peralatan juga sama. Lalu memasukkan aktual cost. Nah, aktual cost ini tim laporan harian, masukkan aktual cost-nya di tempat yang mana tadi? Analisa. Nah, ini masukkan aktual cost ini. Nah, ini nggak usah nggak usah diperhatikan lah. Masukkan apa itemnya, materialnya apa, upah berapa jumlah materialnya, berapa rupiah upahnya, berapa item non material non upah, tanggalnya tanggal berapa. Kurang lebih demikian sih. Nah, terus project owner ngapain? Project owner baca ini. Jadi project owner membaca ini, berusaha untuk mengkoordinasikan semua dengan tim perencana dan tim administrasi lapangan, karena owner itu mau sukses kan proyeknya, jadi harus koordinasi dengan tim planner dan tim project admin. Tinggal baca ini semuanya. Ini saya sudah tuliskan semua kerjasamanya antara owner, tim lapangan dan tim perencana dan tim lapangan, tugasnya masing-masing apa,
ya kan? Nanti kesimpulannya terakhir itu mengisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi tim project planner mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Tim project planner. Lalu tim project administrator ngisi ini. Lalu ini tim owner. Owner ini kan koordinator ya. Nah, dia pertanyaannya paling banyak ini di sini. Dia harus ngisi. Jadi owner itu harus bisa menyimpulkan proyek ini bagus apa enggak, performa dengan baik apa enggak. Ya. Ini gambarnya nih. Posnya nih, kalau mau lihat kebayang seperti apa posnya. Nah, ini posnya nih. Ini gambar posnya. Kerjakan pekerjaan pos saja ini. Nah, ini pondasinya, ini slope-nya, plat betonnya, dena pos satpamnya, ini denanya, gentengnya. Nah, ini yang kalian kerjakan itu ini. Jadi kalian mengerjakan proyek sederhana ini, proyek pos ini toh, kecil. Jadi saya cuma mau ngasih tahu sama kalian jangan terlalu dianggap ini susah gitu, karena at the end of the day ujung-ujungnya kalian itu cuma mengerjakan pos gitu loh. Cuma kalian berusaha untuk mengerjakan pos ini sebaik mungkin, direncanakan sebaik mungkin. Supaya apa? Ya supaya kalian akhirnya itu profitnya itu dapat profit, pekerjaannya selesai tepat waktu, itu semua keinginan semua owner dan kontraktor. Ya. Kurang lebih dari saya demikian. Kira-kira oh ya, tolong di akhir ini nanti bisa segera memberikan nama kelompoknya. Nanti saya update lagi datanya, nanti bisa di-download lagi. Soalnya ada beberapa tambah-tambahan semalam ya, saya baru tambah-tambahkan. Nanti bisa dipelajari lagi. Nanti saya koordinasi sama 9 orang di kelompok itu, kepada ketua kelompok untuk saya nanti bimbing satu demi satu bagaimana melaksanakan ini semua. Jadi kurang lebih demikian. Mulai sekarang udah mulai bisa di-download ini progresi di di App Store atau Play Store. Kalau punya Apple ya App Store, Android, Play Store, terus apalagi ya. Kurang lebih demikian ya. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin ini ada sisa berapa ini? 7 menit. Kalian habis ini kelas lagi jam berapa ya? Nggak ada yang jawab. Apa ini perwakilan? Ada pertanyaan nggak? Oh, saya apa caranya? Nggak bisa kalau harusnya. Dia bisa nge-unmute diri sendiri kan? Bisa unmute diri sendiri. Oh, nggak ada yang mau tanya ada? Kok mute semua? Nggak bisa. Anda tidak dapat mengaktifkan. Ayo, ada pertanyaan? Alim atau siapa kira-kira yang mau tanya? Atau ketua-ketua? Belum ada Bapak, mungkin di grup ketua mungkin. Oke, kalau gitu saya mau tanya nih sekarang. Kira-kira dari penjelasan saya ini, kira-kira paham nggak? Secara garis besar dulu deh. Paham Pak, penjelasannya udah jelas banget Pak. Sudah Pak. Jelas ya. Kalian Iya Pak, paham Pak. dari apa yang saya jelaskan ini kebayang nggak, walaupun kelasnya belum ngambil, itu kan kelihatannya kelas-kelas advance itu selanjutnya, tapi bisa dipahami ya secara garis besar ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya sudah, nanti kalau gitu selanjutnya saya koordinasi sama ketua-ketua kelas yang lain, saya koordinasi sama Pak Pugu. Kalau ada pertanyaan nanti diwakilkan ke ketua, kan ada 9 ketua nih, nanti dari masing-masing
grup kecil itu nanya sama ketua, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Soalnya mereka semua sudah satu grup sama saya. Nanti saya bimbing pelan-pelan dari hari ke hari, atau ngisi planningnya saya liatin satu-satu di di perencanaan kalian. Nanti kalian supaya bisa punya gambaran seperti apa hasilnya yang sudah jadi. Kalian request demo di website Progresi. Jadi nanti kalian saya kasih demo, itu kalian bisa lihat yang sudah terisi jadi itu seperti apa. Gitu. Kalian lihat nanti di sana. Itu kalau kalian nanti lupa gitu. Nanti anyway video ini kan nanti saya masukkan di YouTube, kalian bisa putar-putar ulang-ulang lagi. Nanti kalau masih kurang, di website itu kan ada yang tadi tab feature itu bagaimana cara menggunakan Progresi itu semua komplit di situ. Nih, tab feature ini. Ini lihat di sini di YouTube semua cara memasukkan semua itu semua lengkap di sini. Ya, perencanaan, laporan harian, analisa, diskusi semua lengkap di sini. Kalau masih kurang lagi, tanya sama ketua kelas. Tapi kalian ini kan kerjanya berkelompok. Jadi saya yakin kelompok kecil pun, satu kelompok kecil isinya 9 orang kan berarti bisa lah saling tukar pikiran, atau mungkin mau kolaborasi sama kelompok kecil planner-planner yang lain. Jadi 27 orang saling berpikir menyelesaikan permasalahan yang sama, saya rasa pasti lebih dari cukup. Tapi nanti saya pilih the best kelompok, the best apa ini? Namanya dikasih tahu ini, nama apa, jadi saya nggak manggil kelompok-kelompok lagi, namanya, atau mau langsung diputusin ini, namanya siapa? Kelompok 1 apa namanya? Langsung tak tulis. Ayo, Andi, Nur, sama Idam, diputusin, mau namanya apa? Apa namanya? Grupnya dia kecil-kecil, nama satu-satu. Enggak, ada di grup itu sudah ada atasnya, sudah ada. Apa coba tulis. Oh, bisa. Oh. Sudah. Sudah, nanti bisa direkap kok. Ini satu-satu nih aku tahu. Enggak. Satu-satu, 9 orang ini loh. Nah, itu satu-satu, dia digrupin satu-satu, ini namanya satu-satu. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Ayo, mau diputusin nggak ini? Andi, Nur, sama Idam, kelompok 1, kelompok 2, Aldimas, Alfian, Anggit. Dipilih namanya apa nih kelompok 2-nya? Kelompok 3-nya Iqbal, Septindra, Syafaril, namanya apa ayo? Supaya tak tulis langsung. Halo? Bentar Pak, masih dirundingkan sama teman-teman. Ya sudah, saya tunggu. Atau nanti di WA aja nggak apa-apa lah. Nanti sama ketua kelompoknya itu kan 9-9-nya sudah di grup saya. Nanti dimasukkan aja. Cuma 3 nama ya. Nggak usah 9 itu kemarin agak sedikit salah komunikasi saya. Dipilih aja 3 nama. Nanti langsung saya nyebutin namanya kelompok apa. Oke, kurang lebih demikian Pak, ya. izin Pak, kelompok 3 Pak. Siap Pak. Gimana? Iya Pak. Ini langsung di sini apa di grup Pak nantinya? Terserah, kalau siap sekarang saya tulis sekarang. Kalau mau pikir dulu nanti di grup kasih tahu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah Pak, di grup aja ya Pak. Siap. Siap. Ya udah, kalau gitu saya akhiri ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik Pak. Ya. Ya, Terima kasih teman-teman. Jangan semangat ya. Siap Pak. Oke, siap.